Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemerintah Arab Saudi resmi membuka pintu bagi jemaah asal Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia tengah membahas teknis pelaksanaannya. Kapan pembukaan umroh bagi jemaah asal Indonesia akan dimulai dan apakah akan ada penyesuaian harga? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Pak Firman, selamat sore. Selamat sore, Mbak Abiani. Iya, Pak Firman, apa tanggapan dari... Iya. Waalaikumsalam. Pak Firman, apa tanggapan dari Ampuri? Tadi baru saja kita dengarkan statement dari Menteri Luar Negeri dengan dimulainya kembali pelaksanaan umroh bagi jemaah Indonesia dan saat ini pembahasannya sudah sampai di tahap akhir. Ya, kami dari Ampuri, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, mengucapkan rasa syukur dan alhamdulillah atas informasi yang kita dengar bersama baru saja disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Ibu Menteri kita, Ibu Retno Marsudi, yang telah mengatakan bahwasanya telah mendapatkan nota diplomatik tentang telah dibukanya kesempatan umroh bagi masyarakat atau jamaah dari asal Indonesia. Ini sebuah kebahagiaan bagi kita bersama, khususnya kepada para penyelenggara yang hampir 2 tahun tidak melaksanakan penyelenggaraan ibadah umroh dan juga pada jamaah-jamaah yang tertunda keberangkatannya semenjak tanggal 27 Februari 2020 yang lalu. Ini kami apresiasi karena memang kita telah mendengar berapa usaha telah dilakukan pemerintah dengan sungguh-sungguh, khususnya kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibu Retno Marsudi, di tengah kesibukan beliau dalam pertemuan PBB di New York, sempat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Faisal bin Farhan, membicarakan tentang update kondisi pandemi COVID di Indonesia sudah semakin membaik, dan beliau langsung menyampaikan harapan agar Indonesia suspend keberangkatan jamaah Indonesia ke Tanah Suci untuk ditinjau kembali, dan akhirnya titik terang itu sudah sampai kepada kita. Baik. Pak Firman, dalam pembahasan tahap akhir yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Retno, apa catatan, hambatan yang perlu diminimalisir agar para jamaah bisa berangkat? Sampai saat ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Menteri, bahwanya memang pada pembahasan tahapan akhir, mungkin kendala-kendala pertama adalah tentang kondisi barcode vaksin kita yang harus bisa terbaca dengan baik di Saudi Arabia, dan juga informasi tentang kewajiban kita memenuhi semua persyaratan untuk bisa melakukan perjalanan umroh ke Tanah Suci, diantaranya vaksinasi. Dan jika seandainya vaksinasi Indonesia masih berkendala, belum bisa memenuhi persyaratan Saudi, karena kita mayoritas masih menggunakan Sinovac, tentu booster menjadi persyaratan. Kita harapkan juga ada secara teknis persiapan dari Kementerian Kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh Bu Menteri tadi, tentu harus sinergisitas antara Menteri Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan semua tahapan proses pelaksanaan perjalanan ini tidak akan terganggu secara teknis di lapangan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Pak Firman, selain juga vaksinasi, sempat disampaikan masa periode kurang lebih sekitar 5 hari. Apa menurut Anda itu waktu yang cukup atau perlu dinegosiasikan lebih jauh? Jadi beberapa hari yang lalu kami mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya juga dari Kementerian Kerajaan Saudi Arabia, bahwasanya Saudi Arabia memberi kesempatan kepada siapapun yang telah mendapatkan vaksinasi lengkap dari 4 rekomendasi vaksin yang direkomendasikan oleh Kerajaan Saudi Arabia, yaitu Moderna, Pfizer, AstraZeneca, dan Johnson & Johnson, untuk bisa langsung melaksanakan ibadah baik ke Makkah atau ke Madinah dengan membuktikan bahwa mereka PCR-nya negatif. Sedangkan jamaah-jamaah yang belum dapat memenuhi kewajiban vaksinasi akibat faktor medis, karena kita menemui Mbak Apiani bahwasanya banyak juga di antara jamaah yang akan berangkat atau siapapun di antara masyarakat yang ada mungkin terkendala untuk dapat diberikan vaksinasi, ini diberikan opsi bagi mereka. Jadi yang tidak mendapatkan vaksinasi lengkap harus mengikuti prosedur karantina, dan memang dinyatakan karantina itu selama 5 hari. Iya, baik. Kapan akan melakukan koordinasi lebih jauh
termasuk juga pihak Ampuri dengan Kementerian Agama terkait kapan dibukanya resminya ibadah umroh untuk jemaah Indonesia. Pak Firman. Ya, pertama kami apresiasi sekali Ibu Menteri ini menyampaikannya di hari libur, di hari Sabtu. Jadi sangat cepat sekali ketika nota diplomatik dapat bisa diterima oleh beliau, segera disampaikan kepada masyarakat, dan ini sebuah kabar gembira yang memang sejauhnya dia segera untuk disampaikan kepada kita semuanya. Dan kami segera, memang sebelum ini kami telah melakukan banyak pertemuan dengan kementerian terkait untuk menyiapkan mitigasi. Kita berharap teman-teman penyelenggara segera sudah bisa mempersiapkan paket-paket perjalanannya dan sudah bisa memastikan SOP dalam tahapan pelayanan, kemudian bimbingan selama di tanah suci sesuai dengan ketentuan di Saudi Arabia. Dan kami berharap juga para jamaah Indonesia yang sudah tertunda keberangkatan atau berniat untuk berangkat, mulai saat ini mulai mempersiapkan diri dengan memastikan vaksinasi adalah lengkap, telah dilakukan dan sudah aktif 14 hari setelah vaksinasi kedua. Itu menjadi persyaratan utama sehingga nanti dalam perjalanannya tidak ada kendala di lapangan. Yang kedua tentunya kami akan berkoordinasi dengan penerbangan Mbak Apiani, karena memang selama ini dengan ditutupnya keberangkatan jamaah Indonesia ke Tanah Suci, memang perlu waktu, dan sebagaimana yang disampaikan Ibu Menteri tadi, memang dalam finalisasi teknis akhir, kita berharap masih cukup waktu kita untuk menyiapkan ketika waktu pembukaan itu akhirnya datang, kita semua siap untuk memberangkatkan jamaah ke Tanah Suci dengan kondisi yang terbaik, dengan persiapan yang matang, sehingga tidak ada kendala apapun di lapangan yang mengganggu kehusukan jamaah dalam melaksanakan ibadahnya. Iya, terakhir Pak Firman, soal penyesuaian dari biaya umroh, seberapa besar penyesuaian akan dilakukan? Kami sampai saat ini masih menunggu regulasi terakhir, karena semua penyesuaian biaya tersebut akan mengikuti kebutuhan protokol terakhir. Sebagaimana informasi tadi, masih ada karantina bagi yang belum mendapatkan vaksinasi lengkap, dan ada kemungkinan kewajiban lain tentunya akan kami finalisasi. Namun sebagai gambaran Mbak Apiani, ketika masa uji coba pelaksanaan ibadah umroh bulan November 2020 sampai awal Februari 2021 kemarin selama 3-4 bulan, harga referensinya sudah menjadi 26 juta. Saya kira harga tersebut masih cukup masuk logis dan masuk di akal untuk bisa memenuhi kewajiban perjalanan kita bisa nyaman dalam perjalanan. Apalagi kami juga mengapresiasi Kementerian Penerbangan yang telah mengevaluasi ulang tentang batasan jumlah penerbangan untuk masuk ke tanah air menjadi 90 sekarang sudah ditiadakan. Tentu tidak akan berefek banyak atas perubahan penyesuaian biaya perjalanan ibadah ke tanah suci. Baik, terima kasih Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri. Semoga kabar baik ini bisa segera terrealisasi dan jemaah Indonesia bisa segera berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh. Terima kasih untuk waktu dan keterangan Anda di Prime Time News.